Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi saksi Kristus, kita dituntut untuk peka dengan keadaan di sekitar kita, peka terhadap kebutuhan orang lain, dan melihat peluang di mana kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetapi saat yang sama, kita juga harus peka di mana iblis dapat menjerat kita melalui pujian-pujian, sehingga kalau kita lengah, maka kita akan jatuh pada dosa kesombongan. Kita lupa bahwa Allah lah yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Dalam perikop Injil hari ini juga dirasakan ada yang tidak umum. Setan-setan dihardik oleh Yesus dan dilarang untuk memberitahukan siapa Yesus sebenarnya. Setan-setan tahu siapa sebenarnya Yesus, sehingga mereka tunduk tersungkur karenanya. Merekalah yang lebih dulu menyatakan Dia adalah Anak Allah, bukan murid-murid dan pengikutnya yang masih saja menganggap Yesus sebagai guru mereka. Yesus tidak ingin setan-setan berteriak menyerukan bahwa Ia adalah Anak Allah, karena Ia harus memulai pewartaan kabar baik dan mengakhirinya lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ia juga tidak ingin setan-setan memancingnya untuk menyombongkan diri dengan pujian-pujian sebagai Anak Allah. Saat itu Yesus yang dalam setiap kunjungannya sering menyembuhkan banyak orang sakit, dicari oleh banyak orang. Ia sampai terhimpit dan harus menyingkir menjauh dari kerumunan orang. Orang-orang yang sakit dan menderita berbondong-bondong ingin mencari kesembuhan dari Yesus. Mereka mendengar dari orang-orang lain bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang dengan seketika, gratis lagi. Demikian pula mereka yang terikat iblis juga dibawa ke sana dengan harapan tentunya bisa sembuh juga secara instan. Jangan-jangan orang banyak mencari Yesus karena gambaran mereka tentang Yesus adalah tabib yang ajaib menyembuhkan segala penyakit. Mereka tidak paham bahwa Yesus datang sebagai juru selamat. Bukannya sekarang juga orang-orang banyak yang mencari Yesus untuk mendapatkan kesuksesan, kemapanan, kesejahteraan, agar lebih laris usahanya, tidak ada saingan, dan banyak pembeli baru. Rajin ke gereja,
dan siarah kemana-mana dengan maksud dan wujud tertentu yang mengutamakan kepuasan dan tujuan pribadi. Untuk itukah kita mencari Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya tujuan utama Yesus datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan orang, bukan juga untuk melepaskan dan mengusir setan. Tugas utamanya datang ke dunia adalah untuk mendamaikan manusia dengan Allah, agar hubungan kembali harmonis dan agar manusia bisa kembali kepada Allah dan bersatu selamanya. Maka yang harus dinyatakan adalah agar manusia mau bertobat dan kembali menerima uluran kasih Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Inilah intisari publikasi yang harus disampaikan para murid, bukannya beberapa orang yang sembuh saat itu juga. Yang menjadi kerinduan Yesus adalah keinginan manusia untuk bertobat dan mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Yesus tidak mencari popularitas. Ia tidak mementingkan pencitraan dirinya, tapi ia mencari jiwa manusia yang sakit, yang perlu dipulihkan dari kedosaannya. Sering terjadi orang sembuh dari penyakitnya, tetapi tidak menyesali dosanya dan tidak mencari Tuhan. Ia tetap marah-marah, tidak bisa bersyukur, dan senangnya membicarakan keburukan orang lain. Ini sih yang sakit memang jiwa dan batinnya, senang sekali melukai hati dan hidup orang. Karenanya, kesembuhan seperti ini tidaklah berarti apabila jiwanya masih sakit. Semoga kita sungguh mencari Yesus untuk mendapatkan kesembuhan jiwa dan kembali kepadanya dengan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita seyogyanya juga melihat kapan saatnya kita harus berbicara dan berani menyatakan kebenaran agar orang lain menyadari apa yang seharusnya dilakukan. Kita juga harus menyadari bahwa kebenaran harus ditegakkan, harus dibicarakan dan disampaikan. Bisa jadi kita dianggap aneh, melawan arus. Tapi bila mana praktek yang ada tidak sejalan dengan iman Kristiani, kita harus berani bersuara. Itulah suara kenabian yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada jalan Allah. Tapi manakala orang banyak mengagungkan popularitas dan mengutamakan pencitraan dirinya, mereka mencari sosok yang dapat diandalkan. Inilah saat terbaik bagi kita untuk berdiam diri. Kita perlu menahan diri untuk tidak menyatakan siapakah kita, karena yang layak diagungkan hanyalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau tidak, maka kita akan terjerat godaan untuk mencuri kemuliaan Tuhan demi kemuliaan diri kita sendiri agar kita dikenal banyak orang. Kita lupa bahwa yang harus diperkenalkan sebenarnya adalah Sang Juru Selamat, bukan diri kita. Yang sering terjadi memang demikian. Kita ingin diakui dan dikenal oleh banyak orang, membangun citra seperti yang diharapkan. Hanya ingat casingnya saja, tapi lupa isi intinya dari Sang Sabda melalui hidup kita. Beranikah kita juga menjadi seperti Yesus, membawa suara kebenaran, berbicara suara kenabian di tengah praktek-praktek yang korup? Apakah kita berani berkata, meluruskan segala yang bengkok dan tidak benar? Atau justru sebaliknya, kita tidak berani bersuara, tidak berani berbeda, dan tidak berani melawan arus? Memang sebagai saksi Kristus, kita harus seperti Yesus dan murid-murid, sering menyingkirkan dirinya dari keramaian,
merenungkan segala sesuatu untuk menjadi lebih peka mendengarkan hikmat Sang Sabda di tengah hiruk-pikuk kehidupan, tetapi berani menghadirkan kasih Tuhan melalui perkataan dan tindakan, bukan mencitrakan diri kita dan jatuh pada kesombongan diri, tetapi mencitrakan kasih Allah Tritunggal yang berkarya melalui kehidupan kita. Ad maiorem Dei gloriam, untuk keagungan Allah yang lebih besar. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, perkenankanlah kami menghadap Engkau melalui Yesus, perantara perjanjian baru. Semoga Injil-Mu Kau resapkan dalam hati kami, dan terbukalah hati kami terhadap sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.